Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 541 sampai dengan 542 dilahirkan kembali. Mengaum. Raungan naga bergema di dalam kabin saat naga biru itu berputar sekali di atas kepala Zuofen sebelum menembak ke arah pasien. Ia mengikuti lengan Zuofen dan memasuki UR. UR bersinar biru dan meledak dengan vitalitas, menenangkan tubuhnya yang rusak dan di bawah sorotan mata penonton yang terkejut, dagingnya pulih. Dalam sekejap dia menjadi seperti baru. Keterkejutan pada Kui Lang dan Yuling dapat dimengerti. Mereka menganggap Zuofen sebagai dewa di bumi ini. Itulah mengapa para ahli Radiant Stage lapisan ke-6 itu sangat bersedia melayaninya. Zuofen adalah dewa yang mampu menghidupkan kembali orang mati. Mengabaikan tatapan terperangah yang selalu dia dapatkan, Zuofen menyelesaikan UR dan mengarahkan jiwa naga ke arah Kui Gang. Mengikuti proses yang sama, anak itu kembali dalam kondisi prima dalam waktu singkat. Kui Gang dipenuhi bulu mata karena pembuluh darahnya yang pecah, namun sekarang dia bahkan tidak memiliki bekas luka. Zuofen mengembalikan jiwa naga ke tubuhnya, meninggalkan dua tubuh seperti bayi yang baru lahir, dengan kulit halus dan sempurna. Kui Lang dan Yuling menelan ludah melihat wajah anak-anak yang mengantuk dan damai. Mereka sangat mengagumi Zuofen. Tapi sekarang mereka sudah sembuh, kenapa mereka tidak bangun? Kemudian, UR perlahan membuka matanya dan Yuling bersorak, "UR, kamu baik-baik saja?" "Kakak, aku." UR dipenuhi dengan keraguan, "Kenapa aku?" UR bergerak tapi kemudian menemukan ada yang tidak beres dengan tangannya. Seseorang sedang memegangnya. Dia melihat tatapan cabul dan senyuman menyeramkan Zuofen. Setidaknya itulah yang dia lihat. "Ah, apa yang kamu lakukan? Sakit?" UR menarik tangannya dan menamparnya. "Pak!" Suara tajam disertai rasa perih di pipi Zuofen dan suasana hatinya merosot. Karena menangis dengan suara keras, "Apa yang telah aku lakukan? Aku menyelamatkan nyawa gadis ini dan begini caramu membalasnya." Yuling sangat ketakutan, "Steward Zuo, harap tenang. Dia masih belum bisa melakukannya, tolong jangan pedulikan itu." Yuling memarahi adiknya, "Gadis sialan, Steward Zuo baru saja menyelamatkan hidupmu namun kamu masih memukulnya?" "Meminta maaf." UR tampak bingung dari saudara perempuannya hingga Zuofen yang murung, otaknya berubah menjadi bubur. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saudari yang selalu membenci Zuofen membelanya? Dan dia bahkan menyukainya. Dia tahu kakaknya adalah orang yang tangguh dan keras kepala, tidak menundukkan kepalanya di depan orang sampah. UR kesal atas sikap kakaknya dan membuat Yuling menghentakkan kakinya. "Apakah gadis ini buta? Tidak bisakah dia melihat petunjuk yang kuberikan? Dia memegang tanganmu untuk menyelamatkanmu tapi sekarang dia juga bisa menghabisimu. Dan tidak mungkin aku bisa menyelamatkanmu dari itu." Melihat pipi Zuofen yang berdenyut-denyut dan tatapan berat, Yuling menjadi gelisah. Ada keributan apa ini? Kui Gang terbangun dengan grogi hanya untuk melihat ayahnya bergerak dan dia merasakan tangannya di tangan Zuofen. Apa yang dilakukan bajingan ini di sini? Bukankah ayah membencinya? Kui Lang takut dia akan meniru UR dan bergegas untuk mendorongnya kembali ke bawah. "Bocah sialan, Paman Zuo di sini baru saja menyelamatkan hidupmu, jadi cepatlah dan bersujud." Wajah semua orang berkedut karena kehilangan kata-kata. Ketika Kui Gang melihat Zuofen sebagai paman senior, Kui Lang hanya mengejek dan mencemooh. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang menjilat pria itu dengan cara apapun yang mungkin. Jadi, pria tangguh ini pun memiliki sisi tidak bermoral. Begitulah Kui Gang yang kebingungan mendapati dirinya duduk di tempat tidur dan ayahnya mendorong kepalanya ke bawah lagi dan lagi, begitu keras hingga pinggangnya patah. Meski ada satu hal yang pasti, karena sikap ayahnya yang melakukan jungkir balik 180, dia tahu ada sesuatu yang sedang terjadi dan karena dia adalah anak yang baik, dia menangkupkan tangannya dengan rasa terima kasih. "Terima kasih Paman, karena telah menyelamatkanku." Lebih tepatnya seperti itu. Zuofen memelototi UR yang hanya memalingkan wajahnya. Yuling menghela nafas. UR keras kepala dan itu tidak akan berubah sampai seseorang menjelaskannya padanya. Yuling menggelengkan kepalanya saat dia memberitahu anak-anak keadaan situasi mereka. Sebuah ironi yang sangat kejam bagaimana Humeier yang selalu membantu ternyata adalah ular berbisa yang merencanakan dalam kegelapan,
sementara Zuo Fen yang selalu dibenci menyelamatkan nyawa mereka di saat-saat terakhir. Akhirnya, mata kedua anak itu bersinar karena rasa syukur. Yuer bahkan merasa bersalah melihat pipinya yang merah. "Maafkan aku," gumam Yuer, masih bersikap tegar. Yuling menghela nafas. "Nak, kamu menyebut itu tulus?" Namun dia tahu bahwa ketiga kata itu sudah menjadi batas kemampuan Yuer. Walaupun dia tahu dirinya salah, dia tidak akan pernah mengakuinya. Fakta bahwa dia mengucapkan kata-kata itu sudah cukup menyedihkan. Ya, dia memang menyelamatkan mereka, namun apa imbalannya? Sebuah tamparan. Siapapun akan merasa masam tentang hal itu, apalagi Zuo Fen. Zuo Fen mengejek, "Hahaha, saya tidak akan menerima permintaan maaf Nona Yuer, tidak dengan sifat keras kepalanya. Tapi demi menyelamatkan Nona Yuer, aku harus melanggar martabatnya, merasakan kulit lembutnya. Tamparan adalah hal yang pantas saya terima. Sekarang kita imbang, atau mungkin Nona masih menyimpan dendam." Tangan seorang wanita sangat berharga. Zuo Fen menyelesaikannya dengan terkekeh. Rasa bersalah Yuer meningkat, hatinya kacau, matanya merah. Yuling bekerja sangat keras untuk berdamai dengan makhluk seperti dewa ini hanya untuk berselisih lagi. Setidaknya Yuer sudah keluar dari hutan dan bisa kembali ke hari-hari damai sebagai murid luar. Tidak jika Zuo Fen bisa membantu. Zuo Fen mencibir dan melemparkan botol ke Kui Lang. Dia kemudian berkata, "Buka dan lihat apa itu." Kui Lang melakukannya dan matanya melotot. Semua orang tersentak, begitu terkejut hingga jantung mereka hampir melompat keluar dari rongga dada. "Pil kelas 10?" Mereka semua berseru melihat energi spiritual kental yang datang darinya. Sambil nyengir, Zuo Fen berkata, "Tepatnya pil pencapai surga." Luka pada anak-anak ini sangat parah sehingga meridian mereka juga hancur. Meskipun saya telah menyembuhkan mereka dan budidaya mereka telah terselamatkan, kemajuan dalam kondisi ini adalah masalah lain. Namun dengan pil pencapaian surga, putra kamu akan memperkuat meridiannya, mencapai lebih tinggi dari sebelumnya. Bahkan panggung ethereal pun tidak menjadi masalah. Itu bagus. Kui Lang sangat tersentuh, kata-kata tidak dapat menggambarkan betapa bersyukurnya dia. Kemudian dia menarik Kui Gang dari tempat tidur dan keduanya bersujud saat Kui Lang mengajari putranya. "Cepat dan berterima kasih pada Paman Zuo. Dia baru saja memberimu seluruh masa depanmu." "Terima kasih, Paman Zuo, terima kasih." Kui Gang tahu ini di luar kebaikan, membungkuk lagi dan lagi. Dia sungguh beruntung. Tanpa mengeluarkan nadinya, tidak akan ada Zuo Fen yang menyelamatkannya, dan tidak ada pil kelas 10 yang dapat meningkatkan prospeknya. Itu sungguh berkah. Siapa di seluruh sekte yang bisa mengonsumsi pil kelas 10? Sedangkan Yuling tampak getir dan hancur. "Steward Zuo tidak menyembuhkan mereka sepenuhnya? Tamparan itu pasti memakanmu saat ini, adik perempuan." Zuo Fen menyeringai puas pada ekspresi sedih Yuling. "Itulah yang kamu dapatkan karena menjadi gadis yang tidak tahu berterima kasih." Retakan. Suara pecah datang dari Kui Gang yang sedang bermeditasi saat budidayanya melonjak. Dia sekarang berada di lapisan ke-8 tahap surga mendalam yang naik dari lapisan ke-7. Kui Lang berseri-seri dalam kegembiraan, selamanya berterima kasih atas bantuan Zuo Fen. Putranya meminum pil tersebut dan bertenaga setelah beberapa meditasi. "Itu adalah pil pencapaian surga kelas 10 untuk kamu, tidak hanya membentuk kembali tubuh seseorang tetapi juga meningkatkan kultivasi." Kui Gang menghela napas dalam-dalam dan matanya bersinar. Kemudian dia berlutut di depan Zuo Fen dan bersujud lagi. Meskipun ayahnya memaksanya untuk pertama kali, sikap ini datang dari lubuk hatinya. Sekarang dia tahu apa artinya dilahirkan kembali. Tindakan sederhana mengangkat tangannya mengandung kekuatan yang tak terbayangkan, meridiannya berdenyut dengan Yuan Qi. Meskipun peningkatannya hanya satu lapisan, meridiannya yang lebar menerjemahkannya menjadi peningkatan kekuatan puluhan kali lipat. Dia merasa tak terhentikan dan yakin dia tidak akan pernah merasa sehebat ini lagi. 3 benjolan di kepalanya sangat berharga, sementara Kui Lang tertawa kegirangan. Zuo Fen melirik dan berkata, "Pekerjaanku di sini sudah selesai. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi ke kuburan dan memikirkan latihan saya sendiri." Tapi Yuling memiliki pendapat berbeda. "Tunggu, Steward Zuo, tolong bantu Yuer juga. Kalau tidak,
dia akan selamanya berada di lapisan ke-6 tahap surga yang mendalam. Maksudmu? Zuofen mengangkat alisnya, dan berbicara dengan nada dingin. Saya datang untuk menyelamatkan mereka dan itulah yang saya lakukan. Soal berapa jumlahnya, itu semua terserah keinginan saya. Karena aku tidak menyukainya, aku akan berhenti di situ saja. Zuofen mendengus dan pergi. Yuling merosot ke tanah dengan putus asa. Matanya yang memohon tertuju pada Penatua Yuan untuk mengucapkan beberapa patah kata. Tapi Penatua Yuan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Melibatkan Zuofen sudah merupakan keajaiban tersendiri. Peluang datang hanya sekali, yang terbaik adalah menghargainya. Dia kesal dan menyelesaikan penyembuhannya hampir mustahil. 4 iblis perencana melanjutkan tawa menyeramkan mereka, dan iblis kekerasan merasa senang dengan penderitaan orang lain. Sudah kubilang. Steward Zuo pada dasarnya adalah orang yang picik. Kamu pantas mendapatkannya setelah mendapatkan sisi buruknya, hai. Yuling berkubang dalam penyesalan. Tunggu. Meskipun langkah Zuofen melambat, dia tidak berbalik. Yuer memperhatikan punggungnya dengan wajah menyesal. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Dan minta maaf, tapi saya tidak meminta kamu untuk membantu saya. Saya puas karena bisa mempertahankan kultivasi saya dan tidak menjadi cacat. Ya, itu saja. Zuofen berhenti sejenak lalu terus berjalan. 4 iblis perencana mencemooh. Bodoh sekali, permohonan dan permohonan sebanyak apapun tidak akan menggerakkan Steward Zuo. Kamu menggonggong pada pohon yang salah. Kuilang menghela nafas melihat nasib Yuer. Yuling merasa getir melihat tatapan kakaknya yang dianiaya. Dia terlalu keras kepala. Kapan dia akan belajar menjadi lebih fleksibel? Semua orang menghela nafas melihat kesempatan baik Yuer yang terlewatkan. Oh, 4 iblis perencana tidak disertakan, masih mengejek di latar belakang. Namun tak lama kemudian, mereka berempat berhenti dan menggaruk-garuk kepala. Bos, apakah kita tidak melupakan sesuatu? Iblis licik bertanya. Violent Demon mengangguk sambil mengerutkan kening. Saya memiliki perasaan yang sama bahwa kita telah mengabaikan sesuatu. Apa yang kita lakukan lagi? Bukankah kita sedang membicarakan tentang bagaimana setelah berada di dekat Steward Zuo begitu lama, kita bisa mendapatkan sesuatu dari bagian klan Luo? Mengapa hanya Li Jingtian dan orang-orang berkabut lainnya yang mendapatkan sesuatu dan bukan kita? Seru iblis kekerasan. Keempatnya mengangguk. Ya, itu saja. Kita harus meminta pil pencapaian surga dari Steward Zuo, hahaha. Tawa iblis kekerasan terdengar singkat saat mereka semua berteriak, pil pencapai surga. Suara mendesing. Iblis kekerasan melompat ke tenggorokan Kui Gang sambil melolong, pil pencapai surga kami yang berharga. Bocah sialan, keluarkan sekarang. Saudara-saudaranya datang membantu sambil menarik dan berteriak. Tolong, para eksekutif, Anda mencekiknya. Kuilang berkata untuk membubarkan mereka, mengetahui dia tidak bisa berbuat banyak lagi. 4 iblis perencana memiliki temperamen dan kekuatan yang aneh. Mereka mungkin akan melampiaskannya dan tidak akan berhenti sampai dia hancur berkeping-keping. Saat Kui Gang terengah-engah melalui penahan cekikan, dia berkata, Paman Zuo memberikannya kepadaku. Bagaimana saya bisa meludahkannya? Dan tidak mungkin satu pil cukup untuk kalian berempat. Anda sebaiknya bertanya pada Paman Zuo. Keempatnya tersentak berhenti dan saling mengangguk. Tanpa basa-basi, mereka mengejar Zuofen sebagai jejak asap. Dengan kepergian mereka, orang-orang bernapas lebih lega. Orang-orang pigmi itu keterlaluan, aneh, dan mustahil. Otak mereka tidak hanya tidak berguna, tetapi juga merupakan bom waktu. Hanya masalah waktu sebelum mereka berempat mengambil alih kepala mereka. Bagaimana Steward Zuo menjinakkan mereka? Dia benar-benar dewa. Keempatnya menangkap Zuofen yang baru saja berdiri di bawah bayangan pohon. Mereka langsung menuju ke arahnya. Zuofen menyeringai, butuh waktu cukup lama. Steward Zuo sedang menunggu kita. Iblis kekerasan tertawa. Zuofen mengangguk, saya tahu pikiran kamu seolah itu adalah sifat kedua saya. Saya tahu kalian sedang mengincar pil saya begitu kalian mengatakan bahwa penyembuhan anak-anak akan membutuhkan obat. Suara mendesing. Tembakan cahaya biru untuk keempatnya dan Violent Demon menangkap botolnya. Kalian mungkin tidak bergabung dalam pertempuran terakhir di Tianyu,
tetapi kalian berada di pihak saya dan saya tidak berhemat pada orang-orang saya. Zuo Fan menyilangkan tangannya, bersandar pada pohon. Di sana, kamu memiliki 4 pil pencapaian surga. Pisahkan di antara kalian sendiri. Sambil nyengir, Violent Demon merasa canggung meskipun dia tidak malu memasukkan botol itu ke dalam cincinnya. Hehehe, dengan Steward Zuo sebagai bos kita, jalan ke depan tidak terbatas. Kami mungkin berada di sekte perencana iblis, tapi kami akan mengikuti Steward Zuo melewati neraka dan air pasang. Ya. Kakak beradik itu menggema, lalu mengalihkan pandangan marah mereka ke arah iblis kekerasan. Bos, pengurus Zuo menyuruh kami untuk berbagi, jadi mengapa kamu memonopoli mereka? Keluarkan mereka. Violent Demon berbicara dengan penuh hak, saya bosnya, jadi tentu saja sayalah yang menjaga mereka. Omong kosong. 3 pigmi lainnya mengoceh sambil menghujaninya dengan tinju. Zuo Fan melambai untuk menghentikan mereka, berbagi adalah keputusanmu, tapi nanti. Aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Kami menunggu perintah Anda, Steward Zuo. Keempatnya menangkupkan tangan mereka pada detik berikutnya. Zuo Fan berkata, sebagai eksekutif, hanya ada sedikit informasi yang dapat kalian akses, tetapi kalian harus mengetahui petunjuk tentang para tetua dari tindakan mereka. Jadi waspadai gangguan sekecil apapun dan laporkan kembali. Dan yang lebih penting, lihat apakah para tetua bermaksud mengembalikan Kuilang dan Yuling. Mengapa kamu bertanya, Steward Zuo? Anda tahu bahwa begitu seseorang dicampakkan di kantor tenaga kerja, hampir mustahil untuk keluar. Sudah berabad-abad tidak ada pengampunan. Iblis kekerasan bertanya dengan bingung. Zuo Fan tersenyum, ketika Humeier pergi ke kantor tenaga kerja, dia mengejek keduanya. Apakah itu semua hanya sekedar pamer dan bersikap sombong? Dia berkomplot melawan juniornya hanya untuk mendapatkan mereka. Singkatnya, bantu saya mengawasi. Jika mereka kembali dan aku tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dikatakan Xie Weiwei, maka keduanya adalah tiketku ke sekte dalam. 4 iblis pencana menangkupkan tangan mereka.